wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sabrina Mutahharoh, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan melanjutkan review yang berjudul Kaum Muslimin dan Al-Quran. Baik, di sini ada penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan ini, ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya yang diketuai oleh Zaid bin Thabit juga telah memanfaatkan dada-dada manusia, yakni hafalan, sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah penyebarluasan salinan-salinan kodifikasi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Saya akan melanjut yaitu tentang bentuk skriptodefektia. Nah, ini yang digunakan ketika itu untuk menyalin Al-Quran. Memang menyulitkan orang untuk berpijak semata-mata pada teks dalam pembacaan Al-Quran. Lantaran kelemahan skriptodefektiva ini, sebagian ulama mengungkapkan laporan lainnya bahwa ketika Utsman mendistribusi salinan-salinan mushaf resminya ke berbagai wilayah utama Imperium Islam, ia juga mengirim sejumlah qurra menyertai salinan-salinan itu untuk mengajarkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut bagaimana mereka membaca teks resmi Al-Quran secara tepat. Tetapi kisah semacam ini tentunya tidak sejalan dengan keberadaan ragam bacaan kanonik atau lectio vulgata, yakni bacaan 7, serta ragam bacaan non-Utsmani. Seorang muslim, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagian kaum muslim bahkan meyakini bahwa verbum Dei telah disampaikan secara oral menurut oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi. Akan tetapi, keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Akan melanjutkan. Secara historis, pembacaan Al-Quran sebagaimana dituju dalam tajwid telah dimulai pada masa awal Islam. Al-Quran barangkali telah dibaca sebagaimana pembacaan syair dan sajak yang menjadi ciri periode tersebut. Muhammad Talbi mengemukakan bahwa generasi pertama Islam telah melantunkan Al-Quran dengan lagu yang sederhana. Akan tetapi, setelah berkembang menjadi suatu disiplin, ilmu tentang seni baca Al-Quran ini telah menjadi basis teoritis dan praksis pengajaran Al-Quran di berbagai belahan dunia Islam. Ada kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerbilis, kepala Biari Funli, ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik, yakni Yahudi dan Islam, dan membela keyakinan Kristiani. Lalu ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskannya menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai
Clunia Corpus kemudian tersebar luas, akan tetapi kumpulan terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian yang memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang bereksploitasi serta dikutip tanpa komentar. Clunia Corpus adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang digarap oleh Robert of Caton, Liber Legis Saracenorum cum Al-Quran Vocen. Terjemahan ini selesai digarap pada 1143, tetapi tidak tersebar luas hingga akhirnya dicetak di Basel pada tahun 1543 oleh Theodor Bibliander. Setelah itu, karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Karya ini memiliki pengaruh cukup luas di kalangan sarjana selama berabad-abad di Barat dan merupakan sumber utama pengetahuan orang-orang Eropa tentang Al-Quran hingga penghujung abad ke-17. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.